Dika menatap lekat-lekat pemandangan yang terhampar di depannya. Hutan Kalimantan yang luas dan lebat tampak begitu misterius di bawah langit sore yang mendung. Bersama timnya, ia telah melakukan perjalanan jauh untuk sampai ke tempat ini. Perusahaan tambang yang mempekerjakan mereka menjanjikan keuntungan besar dari proyek eksplorasi sumber daya alam di tanah ini. Mereka diutus untuk menggali cadangan emas yang terpendam di perut bumi Kalimantan. Namun, sebelum mereka memulai penggalian, mereka harus terlebih dahulu berhadapan dengan kepala suku setempat. "Tanah ini bukan tanah biasa," ujar Pak Banu, kepala suku Dayak di desa terdekat. Wajahnya yang tua terlihat penuh beban, seolah apa yang hendak diucapkannya adalah sebuah peringatan yang berat. "Kami telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Banyak jiwa yang terkubur di dalamnya, dan mereka tidak akan tinggal diam jika tanah ini diganggu." Namun di benaknya, perkataan tersebut terdengar lebih seperti kisah-kisah mitos belaka. Ia bukan orang yang percaya pada hal-hal mistis. Baginya, tugas utama adalah menyelesaikan proyek ini sesuai target, dan tentunya membawa pulang uang yang banyak. Rekan-rekannya tampak setuju, meskipun beberapa dari mereka terlihat ragu. "Pak, kami menghormati adat istiadat setempat," jawab Dika dengan sopan, mencoba menunjukkan keseriusan. "Tapi kami hanya di sini untuk bekerja. Kami tidak berniat menyinggung siapapun. Proyek ini sudah direncanakan oleh pemerintah dan perusahaan besar. Kami hanya menjalankan tugas." Pak Banu menghela napas panjang, seolah sudah menduga jawaban tersebut. Sudah banyak yang mencoba mengabaikan peringatan ini. Semua yang berani melakukannya tidak pernah kembali dengan selamat. "Suku kami punya aturan. Tanah ini tidak boleh diganggu. Jika kalian memaksa, kalian harus siap menghadapi konsekuensinya." Peringatan Pak Banu yang tegas sempat membuat suasana menjadi hening. Beberapa anggota tim Dika mulai berbisik-bisik, tampak sedikit gelisah. Namun, pemimpin proyek mereka, Pak Arman, langsung mengambil alih pembicaraan. "Kami akan sangat berhati-hati. Terima kasih atas nasihatnya. Tapi proyek ini akan tetap berjalan. Semoga semuanya bisa berjalan lancar." Dengan itu, pertemuan dengan kepala suku berakhir. Dika dan timnya kembali ke kamp sementara mereka yang berada di dekat lokasi penggalian. Meski suasana tampak tenang, ada sesuatu yang ganjil di udara. Hutan ini seolah mengintai mereka, diam-diam memperhatikan setiap gerakan yang mereka lakukan. Malam pertama di kamp terasa sangat mencekam. Beberapa anggota tim merasa tak nyaman, tapi Dika berusaha menenangkan mereka. "Jangan biarkan cerita-cerita kepala suku tadi membuat kita takut. Ini cuma pekerjaan biasa. Kita sudah sering menghadapi kondisi yang lebih buruk." Namun, saat malam semakin larut, perasaan mencekam itu semakin tak tertahankan. Suara langkah kaki terdengar di sekitar tenda mereka. Tapi ketika diperiksa, tak ada siapapun di luar. Dika merasa gelisah, tapi ia menahan diri untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia mencoba tidur, berharap semua hanya perasaannya saja. Ketika ia akhirnya terlelap, mimpinya penuh dengan bayangan-bayangan yang aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang perempuan Dayak dengan tatapan tajam. Perempuan itu berdiri di depan hutan lebat, memandang ke arah Dika dengan ekspresi marah. Di belakangnya, bayangan hitam melintas cepat, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berbahaya sedang menunggu. Perasaan takut yang tak bisa dijelaskan merambat ke dalam hatinya, membuat ia merasakan bahwa peringatan Pak Banu bukan sekadar cerita kosong. Hari berikutnya, mereka memulai pekerjaan penggalian. Meski cuaca cerah dan tim bekerja dengan semangat, Dika tidak bisa menghilangkan rasa gelisah dari malam sebelumnya. Setiap kali ia memandang ke arah hutan, ia merasa seperti sedang diawasi. Pekerjaan terus berjalan meski beberapa pekerja mulai mengeluhkan hal-hal aneh. Salah satu alat berat tiba-tiba mati mendadak, meskipun sebelumnya tidak ada masalah. Beberapa pekerja mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, seperti suara orang berbisik dan tertawa. Mereka mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaan takut yang muncul karena peringatan kepala suku. Dika, di sisi lain, mulai merasa waspada. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi proyek ini terlalu penting untuk dihentikan begitu saja. Meski begitu, di dalam hati kecilnya,
Dika mulai merasakan bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Sebuah kesalahan yang mungkin tidak akan bisa diperbaiki. Pagi itu, pekerjaan penggalian dimulai seperti biasa. Alat-alat berat kembali dihidupkan. Namun, keganjilan pertama datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Salah satu rekan Dika, Rudy, tiba-tiba berteriak dari kejauhan. Ia terjatuh dari ekskavator yang ia operasikan dan berguling-guling di tanah, merintih kesakitan sambil memegang kakinya. Wajahnya pucat pasi, seperti baru saja melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Dika berlari menghampiri temannya, diikuti beberapa pekerja lain. Rudy tampak kebingungan. Aku melihat sesuatu," gumam Rudy dengan suara gemetar. "Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah sana." Semua orang saling berpandangan, ragu apakah mereka harus mempercayai apa yang baru saja dikatakan Rudy. Dika mencoba menenangkan rekannya, berpikir mungkin Rudy hanya terlalu lelah atau terpengaruh cerita-cerita kepala suku. Kejadian itu membuat suasana di lokasi tambang semakin tidak nyaman. Sehari setelah insiden Rudy, kejadian yang lebih mengerikan mulai terjadi. Salah satu alat berat yang digunakan untuk menggali tiba-tiba berhenti berfungsi tanpa alasan yang jelas. Montir perusahaan yang memeriksa alat itu tidak menemukan kerusakan fisik atau teknis yang dapat menjelaskan kerusakan tersebut. Padahal, alat tersebut baru saja diperiksa dan dinyatakan layak. Lebih parahnya lagi, malam itu, salah satu anggota tim Dika hilang secara misterius. Namanya Adi, seorang pekerja yang sudah berpengalaman dan biasanya tak pernah membuat masalah. Saat Dika dan yang lainnya bangun keesokan paginya, mereka mendapati tenda Adi kosong. Tidak ada jejak atau tanda-tanda keberadaannya, seolah-olah ia menghilang begitu saja di tengah malam. "Kalian sudah mencarinya di sekitar sini?" tanya Dika dengan cemas kepada salah satu anggota tim yang bertugas malam itu. "Sudah, tapi kami tidak menemukan apa-apa," jawab salah satu pekerja dengan nada ketakutan. "Tenda dan barang-barangnya masih ada, tapi Adi hilang. Bahkan jejak kakinya pun tidak ada." Mendengar hal itu, Dika mulai merasa ada sesuatu yang benar-benar salah. Ia mencoba tetap tenang dan meminta semua orang untuk tetap fokus pada pekerjaan. Tetapi kebenaran bahwa salah satu rekan mereka hilang tanpa jejak membuat seluruh tim merasa cemas. Di dalam hati, Dika tahu bahwa peringatan kepala suku mungkin lebih dari sekadar mitos belaka. Malam berikutnya, Dika mengalami mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan. Ia melihat seorang perempuan Dayak, sama seperti dalam mimpinya sebelumnya. Namun kali ini perempuan itu tidak hanya berdiri diam. Ia mendekati Dika. Wajahnya dipenuhi kemarahan dan kepedihan. Tangannya yang kotor meraih ke arah Dika, seolah ingin menariknya ke dalam kegelapan. Di sekelilingnya, Dika bisa merasakan kehadiran banyak makhluk lain. Bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan, berbisik-bisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Dika terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar berhadapan dengan roh yang marah. Ia segera bangun dari tidurnya, mencoba menenangkan pikirannya. Ketika ia keluar dari tenda, suasana di luar terasa sunyi dan aneh. Yang paling mengejutkan adalah ketika ia menyadari bahwa salah satu tenda di sebelahnya kosong lagi. Kali ini, giliran Surya, salah satu anggota tim yang selalu ceria dan mudah bergaul. Barang-barangnya tertinggal di dalam tenda, tapi tidak ada tanda-tanda di mana ia berada. Dika mulai panik, dan tanpa berpikir panjang, ia membangunkan semua orang. "Kita harus mencari Surya," teriak Dika. "Tidak mungkin dia pergi begitu saja. Kita harus menemukannya sebelum sesuatu yang buruk terjadi." Beberapa anggota tim dengan enggan setuju untuk ikut mencari, meskipun ketakutan mulai merasuki hati mereka. Bersama-sama, mereka berjalan memasuki hutan yang tampak semakin gelap dan menyeramkan. Dika dan timnya memanggil-manggil nama Surya, berharap mendengar balasan. Namun, yang mereka dapatkan hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Setelah beberapa jam pencarian, salah satu anggota tim, Togar, tiba-tiba terjatuh di dekat akar pohon besar. Saat Dika berusaha membantunya berdiri, mereka berdua melihat sesuatu yang mengejutkan. Di antara akar pohon itu, tersembunyi sebuah benda yang tampaknya sudah terkubur lama.
Itu adalah topi yang biasa dipakai Surya. Yang membuat Dika semakin takut adalah ketika ia menemukan jejak kaki manusia yang samar-samar mengarah ke dalam hutan. Jejak kaki itu tampak semakin tidak jelas seiring mereka mengikuti. Dan semakin dalam mereka berjalan, semakin Dika merasa hutan ini seolah-olah mencoba menelan mereka. Dika mulai merasakan sesuatu yang tak kasat mata mengintai mereka dari balik pepohonan. Dan tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara tawa halus yang bergema di antara pepohonan. Dika menghentikan langkahnya, merasa kengerian perlahan menyelimuti dirinya. Dika dan timnya terus berjalan menyusuri jejak kaki samar yang mereka yakini milik Surya. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, suasana semakin mencekam. "Ini terlalu jauh, Dika," bisik Togar, salah satu rekan kerja yang terlihat gelisah. "Kita tidak tahu apa yang ada di depan sana. Mungkin kita harus kembali dan mencari bantuan." Saat mereka terus berjalan, salah satu dari tim tiba-tiba berhenti dan menatap ke dalam kegelapan di antara pepohonan. Wajahnya pucat, matanya tampak bingung dan ketakutan. "Kalian lihat itu?" tanya Yanto dengan suara serak. "Di sana ada sesuatu yang bergerak." Semua orang memandang ke arah yang ditunjuk Yanto, namun tidak ada yang bisa melihat apa-apa. Tak lama kemudian, Dika pun merasakan kehadiran sesuatu. Ia melihat sosok samar, dengan tubuh yang tampak seperti manusia namun aneh, gerakannya cepat dan tidak alami. Sosok yang mereka lihat bukanlah manusia biasa, dan pasti bukan binatang. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih purba, mengawasi mereka dari kegelapan hutan ini. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, namun semakin lama, suasana menjadi semakin menyeramkan. Sekali lagi, suara-suara ganjil mulai terdengar dari sekeliling mereka. Bisikan pelan, tawa samar, dan bunyi langkah kaki yang mengikut di belakang mereka. Setiap kali mereka berbalik, tak ada apapun di sana. Ketegangan semakin meningkat saat mereka tiba di sebuah area terbuka kecil, di mana tanah tampak berbeda, seperti bekas terbakar. Di tengah area itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah Dika membeku. Sebuah tanda ukiran aneh di tanah, membentuk lingkaran dengan simbol-simbol yang tidak mereka kenali. "Apa ini?" bisik Yanto ketakutan. Suaranya bergetar. "Saya pernah dengar cerita tentang ini," jawab Togar dengan lirih. "Ini adalah tanda dari penjaga hutan. Orang Dayak bilang, kalau kita menemui ini di hutan, artinya kita sudah melangkah terlalu jauh. Kita harus kembali sekarang." Sebelum mereka bisa memutuskan untuk mundur, Dika mendengar sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Suara langkah kaki di belakang mereka semakin dekat. Mereka semua membeku, saling memandang dengan mata yang terbelalak ketakutan. Langkah kaki itu tidak terdengar seperti manusia. Berat, namun cepat. Seperti sesuatu yang sangat besar bergerak mendekati mereka. Dika memberanikan diri menoleh ke arah asal suara, dan saat itulah ia melihatnya. Sosok hitam besar, tinggi lebih dari 2 meter. Tubuhnya menyerupai manusia namun dengan kulit hitam legam. Rambut panjang kusut menutupi sebagian besar wajahnya. Matanya menyala merah. Sosok itu hanya berdiri diam, mengamati mereka dengan tatapan tajam, seolah menilai langkah selanjutnya. "Kita harus pergi," teriak Yanto, mulai melangkah mundur. Namun, sebelum mereka sempat berlari, sosok itu bergerak cepat. Jauh lebih cepat dari yang seharusnya mungkin untuk makhluk sebesar itu. Ia berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap, sosok itu sudah berada di hadapan Togar, mengayunkan tangannya yang besar dan kasar ke arah tubuhnya. Togar terlempar beberapa meter ke belakang. Tubuhnya menabrak pohon besar dengan suara keras. Ia jatuh tak bergerak, dan darah mengalir dari kepalanya. Yanto menjerit ketakutan dan langsung berlari tanpa melihat ke belakang. Dika, yang masih terpaku oleh rasa takut, mencoba berpikir jernih, namun tubuhnya menolak untuk bergerak. Sosok itu menatap Dika sebentar. Matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Sebelum Dika bisa bereaksi lebih lanjut, makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan hutan, seolah menjadi bagian dari bayangan. Dika bergegas menghampiri Togar yang tergeletak di tanah. Yanto, yang sudah berlari lebih dulu, sudah tidak terlihat di mana-mana.
Dika hanya bisa berdoa agar ia tidak menemui nasib yang lebih buruk di dalam hutan ini. Ini tidak benar, bisik Dika pada dirinya sendiri. Di dalam hatinya, Dika tahu bahwa mereka telah membangkitkan sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Kutukan yang diperingatkan oleh suku Dayak ternyata benar adanya. Makhluk-makhluk penjaga hutan sudah mulai menunjukkan diri, dan mereka tidak akan berhenti sampai para penyusup ini dihabisi. Dengan segala ketakutan yang melingkupi dirinya, Dika tahu hanya ada satu cara untuk selamat. Menemukan cara untuk meminta maaf pada penjaga hutan ini sebelum semuanya terlambat. Dika, dengan napas tersengal-sengal, akhirnya berhasil menyeret tubuh Togar kembali ke tenda utama. Kondisinya semakin memburuk, wajahnya pucat, dan darah yang mengalir dari kepalanya tak kunjung berhenti. Rekan-rekan yang tersisa menatap Dika dengan campuran kebingungan dan ketakutan. Namun tak ada yang berbicara. Keheningan mereka seolah menjadi bukti bahwa semua orang kini memahami satu hal. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Yanto, yang sebelumnya lari tanpa melihat ke belakang, sudah lebih dulu kembali ke tenda dengan wajah ketakutan. Ia langsung bersembunyi di dalam tenda tanpa mengatakan sepatah kata pun sejak insiden itu terjadi. Dika hanya bisa berharap bahwa Yanto tidak kehilangan akal sehatnya. Setelah meletakkan Togar di atas matras, Dika mencoba berpikir jernih. Rasa takut dan putus asa mulai merayap dalam pikirannya. Namun ada sesuatu yang membuatnya tetap ingin mencari jawaban. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecelakaan kerja atau teror supranatural biasa. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar tenda semakin sunyi. Angin berembus pelan, namun di balik itu, terdengar suara-suara halus, bisikan yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, pikiran Dika teringat pada sebuah buku catatan lama yang ia lihat beberapa hari yang lalu, diselipkan di antara tumpukan barang-barang tua di gudang logistik. Itu adalah milik seorang penambang yang bekerja di lokasi ini bertahun-tahun lalu, sebelum proyek tambang ini diaktifkan kembali. Dengan cepat, Dika bergegas ke gudang logistik. Ia mencari di antara tumpukan barang-barang yang berdebu hingga akhirnya menemukan buku catatan itu. Ia membuka lembar demi lembar, membaca setiap catatan yang terasa semakin mencekam. Penambang itu, yang bernama Pak Karno, menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar area ini. Ia menulis tentang suara-suara di malam hari, tentang sosok-sosok bayangan yang mengintai di antara pepohonan, dan tentang rekan-rekannya yang hilang tanpa jejak. Namun, ada satu bagian yang membuat darah Dika mendidih. Di halaman-halaman terakhir, Pak Karno menulis tentang penemuan sebuah situs kuno yang ditemukan saat penggalian. Situs itu, menurut cerita lokal, adalah tanah keramat yang dijaga oleh leluhur suku Dayak. Barang siapa yang mengusik tanah itu akan terkutuk selamanya. Pak Karno dan timnya mengabaikan peringatan ini, seperti yang dilakukan Dika dan timnya sekarang. Tak lama setelah penemuan itu, Pak Karno menulis bahwa satu persatu pekerja tambang mulai mengalami kecelakaan misterius. Hingga akhirnya, Pak Karno pun menghilang, dan buku catatan ini adalah peninggalan terakhirnya. Dika mulai menghubungkan segala sesuatu yang terjadi dengan apa yang ia baca. Semua ini bukan kebetulan. Mereka telah menggali di tempat yang salah, di tanah yang tidak seharusnya diganggu. Ketika Dika kembali ke tenda, ia melihat wajah-wajah tegang para pekerja yang lain. Ketakutan sudah menguasai semuanya. Ia mengumpulkan mereka di sekitar tenda dan menceritakan apa yang baru saja ia temukan. Namun, tanggapan dari beberapa orang tidak seperti yang diharapkan. "Omong kosong," seru Herman, salah satu supervisor lapangan. "Kamu mau bilang kita dihantui hantu Dayak? Ini semua kecelakaan kerja biasa. Kita harus tetap lanjut besok. Jangan biarkan cerita bodoh itu menghentikan kita." Dika tahu, mengubah pikiran Herman sama mustahilnya dengan membalikan keadaan ini. Herman adalah tipe orang yang selalu mementingkan target dan deadline perusahaan di atas segalanya. Tapi, beberapa pekerja yang lain mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang nyata. "Bagaimana dengan Surya?" tanya salah satu dari mereka. "Dia belum kembali. Bagaimana kalau dia tidak selamat?" "Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi," tambah Yanto dengan suara serak. "Aku tidak akan kembali ke hutan itu. Tidak setelah apa yang aku lihat."
Malam itu, suasana menjadi semakin tegang. Mereka mencoba tidur, namun teror yang mengintai di balik kegelapan membuat setiap orang berjaga-jaga. Suara aneh semakin sering terdengar, seolah hutan hidup dan bergerak di sekitar mereka. Beberapa kali, Dika merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di luar tenda, bayangan-bayangan yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Lalu, tiba-tiba, salah satu pekerja berteriak ketakutan. Semua orang bangun dan keluar dari tenda, dan mereka melihat sosok makhluk gaib berdiri di pinggir area perkemahan. Wajahnya menakutkan, tubuhnya hitam legam, dan matanya merah menyala. Makhluk itu hanya berdiri diam, menatap mereka, seolah sedang menilai siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. "Pergi dari sini," teriak Yanto sambil gemetar. Namun, makhluk itu tidak bergerak, seakan-akan ia adalah bagian dari hutan itu sendiri, satu dengan alam yang tidak bisa diganggu. Setelah beberapa saat, makhluk itu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan, seolah tidak pernah ada. Namun, teror yang ditinggalkannya jelas terasa. Dika tahu mereka sedang diawasi, dan penjaga hutan itu tidak akan berhenti sampai mereka meninggalkan tempat ini atau menghadapi akibat yang lebih mengerikan. Di pagi hari, Dika memutuskan untuk melakukan satu-satunya hal yang masuk akal dalam situasi ini, mencari bantuan dari kepala suku Dayak. Hanya mereka yang bisa menghentikan kutukan ini. Tapi, waktunya hampir habis. Makhluk-makhluk penjaga hutan tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Dengan hati yang diliputi kecemasan, Dika bersiap untuk perjalanan terakhirnya ke desa Dayak. Hanya ada satu pilihan yang tersisa, memohon ampun pada penjaga tanah ini sebelum semuanya terlambat. Setelah insiden yang mengguncang malam sebelumnya, Dika dan sisa tim yang masih hidup berkumpul di dalam tenda. Rasa ketakutan dan cemas menyelimuti mereka. Namun mereka tahu bahwa tidak ada jalan lain selain menghadapi kutukan yang telah mereka bangkitkan. Keberanian menjadi satu-satunya senjata yang tersisa. Dika memutuskan untuk mengambil langkah berani. "Kita harus mencari kepala suku Dayak. Mungkin mereka tahu bagaimana cara menghentikan kutukan ini," ujarnya. Herman dan beberapa pekerja yang lain tampak ragu, tetapi mereka juga menyadari bahwa tidak ada pilihan lain. Kutukan itu semakin terasa, dan mereka tidak dapat tinggal lebih lama di tempat yang mengancam hidup mereka. Dengan hati-hati, mereka mulai merencanakan perjalanan menuju desa Dayak yang berjarak beberapa kilometer dari lokasi tambang. Dika mengingat jalan setapak yang pernah dilalui saat mereka pertama kali datang ke tempat ini. Ia bertekad untuk tidak tersesat lagi. Kekuatan dari dalam dirinya memandu langkahnya, meskipun ketakutan masih mengintai di benaknya. Dalam perjalanan, hutan semakin terasa menakutkan. Setiap suara, setiap gerakan, seolah ada yang mengawasi mereka. Beberapa kali, Dika dan tim merasakan getaran di tanah yang membuat mereka terhenti sejenak, merasakan hawa dingin menyentuh kulit mereka. Rasa cemas semakin mendalam ketika mereka melihat bayangan-bayangan samar di antara pepohonan, seolah makhluk-makhluk gaib itu tidak mau melepaskan mereka pergi. Ketika mereka sampai di sebuah sungai kecil yang harus dilalui, Dika merasakan ketegangan meningkat. Tiba-tiba, salah satu anggota tim, Rahmat, mulai berperilaku aneh. Ia terdiam, matanya menatap kosong ke arah hutan. "Ada sesuatu yang datang," ucapnya dengan suara bergetar. Dika merasa ada yang tidak beres dan berusaha menggoyangkan Rahmat dari keadaan heningnya. Namun, sebelum Dika sempat berbuat lebih, Rahmat berteriak keras, "Pergi, pergi dari sini." Tiba-tiba, ia berlari ke arah hutan, seolah terpesona oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rahmat menghilang di balik pepohonan, dan ketakutan merayapi Dika. Mereka tidak bisa membiarkan satu lagi anggota tim hilang. Dengan segera, Dika bersama Herman dan Yanto mengejar Rahmat. Perlahan-lahan, hutan terasa semakin memaksa mereka, dengan suara-suara aneh dan bayangan yang berkelebat. Dika berusaha fokus, berharap menemukan Rahmat sebelum terlambat. Dalam pencarian mereka, Dika melihat sosok-sosok dengan mata merah menyala, mengawasi dari jauh. Sosok-sosok itu tampak bergerak, semakin mendekat, dan Dika merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ketika Dika dan yang lainnya berhasil menemukan Rahmat, mereka melihatnya terjatuh di tanah,
bergetar seolah dirasuki oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat itu, makhluk-makhluk gaib mulai muncul, mengelilingi mereka, dengan suara mendesis yang menakutkan. Dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk melawan kutukan adalah dengan memohon ampun kepada arwah-arwah yang menjaga tanah ini. Dika tahu bahwa mereka harus mengakui kesalahan mereka dan memperbaiki kerusakan yang telah mereka buat. Dika berdoa dalam hati, berharap bahwa arwah tersebut akan mendengarnya. Kami tidak bermaksud merusak tanah ini. Kami minta maaf, teriaknya dengan segenap jiwa. Namun, suara desisan itu semakin keras, seolah menantang mereka. Dika merasa ada getaran di tanah, seakan-akan makhluk-makhluk itu mulai beraksi. Tanpa peringatan, salah satu makhluk melompat ke arah mereka, tetapi Dika dan yang lainnya cepat berlari menjauh. Dalam pelarian mereka, Dika berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan Rahmat yang masih terkapar di tanah. Ia menarik Rahmat dan berusaha membawanya pergi dari tempat itu. Semua menjadi semakin kacau, dan Dika merasa putus asa. Ia harus menemukan kepala suku, satu-satunya orang yang dapat memberikan jawaban. Dengan jantung berdegup kencang dan napas tak teratur, Dika memimpin kelompok itu keluar dari hutan, bertekad untuk tidak menyerah. Mereka mulai menyusuri jalan kembali, berdoa agar bisa menemukan jalan menuju desa Dayak sebelum terlambat. Hanya ada satu harapan, mereka harus menemukan kepala suku dan mendapatkan bantuan sebelum kutukan itu menghabisi mereka semua. Setelah melewati berbagai rintangan dan ketakutan, Dika dan sisa tim akhirnya tiba di desa suku Dayak. Mereka disambut oleh beberapa penduduk yang terkejut melihat kondisi Dika dan rekan-rekannya. Dengan napas terengah-engah, Dika segera mencari kepala suku, berharap mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Kepala suku, seorang lelaki tua dengan tatapan tajam dan bijaksana, segera merasakan kehadiran kutukan yang menyelimuti Dika dan timnya. "Kalian telah melanggar kesucian tanah ini," ucapnya dengan suara berat. "Arwah leluhur marah karena kalian tidak menghormati mereka." Dika menundukkan kepala, merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. "Kami tidak tahu. Kami hanya mengikuti perintah perusahaan," ujarnya, suara penuh penyesalan. "Kami memohon ampun. Kami tidak ingin ada lagi yang terluka." Kepala suku menatap Dika dalam-dalam, kemudian berkata, "Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan melakukan ritual pengorbanan. Salah satu dari kalian harus menyerahkan diri kepada arwah penjaga hutan sebagai bentuk permohonan maaf." Mereka semua tahu bahwa pengorbanan ini bukanlah hal yang sepele. Dika merasakan beban berat di dadanya. Dia tidak ingin ada yang harus mengorbankan diri, tetapi dia juga tahu bahwa jika tidak ada yang melakukan pengorbanan, kutukan ini tidak akan pernah berhenti. Dalam suasana hening yang mencekam, Dika memutuskan untuk berbicara. "Jika itu yang diperlukan, aku yang akan melakukannya," ucapnya. Suaranya mantap meskipun hatinya bergetar. "Biarkan aku yang menyerahkan diri." Rekan-rekannya terkejut dan berusaha mencegahnya. "Kita bisa mencari cara lain," teriak Herman. Tetapi Dika sudah mengambil keputusan. "Kita sudah banyak menyakiti tanah ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan kita," jawab Dika dengan tegas. Kepala suku menatap Dika, merasakan ketulusan dalam niatnya. "Jika itu pilihanmu, maka kita akan melakukan ritual ini." Malam itu, mereka melakukan ritual di tengah hutan yang dianggap keramat. Api unggun membara, dan Dika berdiri di tengah lingkaran yang dibentuk oleh anggota tim dan penduduk desa. Suasana sangat hikmat, dan Dika merasakan getaran dari tanah di bawah kakinya. Kepala suku mulai mengucapkan mantra dalam bahasa Dayak yang kuno, mengundang arwah penjaga hutan untuk hadir. Dika menutup matanya, berdoa agar pengorbanannya bisa menyelamatkan teman-temannya. Ketika mantra diucapkan, angin kencang berhembus, seolah-olah hutan itu hidup dan merespons ritual yang dilakukan. Tiba-tiba, makhluk-makhluk gaib mulai muncul dari kegelapan, sosok-sosok dengan mata merah menyala. Mereka melangkah mendekati Dika, yang merasakan ketakutan meliputi dirinya. Namun, ia tetap berdiri tegak. "Aku datang untuk meminta maaf," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku rela mengorbankan diriku demi menghentikan kutukan ini."
Makhluk-makhluk itu seolah memahami niat Dika. Mereka berhenti di hadapannya. Dika bisa merasakan ada sesuatu yang mengalir di antara mereka. Sebuah energi yang menghubungkan hidup dan mati. Dalam hening yang mencekam, Dika merasa seolah arwah-arwah tersebut sedang menilai jiwanya. Dengan satu gerakan, makhluk yang tampak sebagai pemimpin dari mereka melangkah maju, dan Dika tahu inilah saatnya. Dalam hitungan detik, Dika merasakan energi mengalir di sekujur tubuhnya. Ia menutup matanya, dan dalam momen itu, ia merelakan segala sesuatunya. Semua ketakutan, semua penyesalan, menghilang dalam sekejap. Suara riuh hutan tiba-tiba lenyap. Dika merasakan ketenangan yang luar biasa, seolah beban di pundaknya telah terangkat. Dalam keadaan setengah sadar, Dika mendengar suara kepala suku mengucapkan kalimat penutup ritual, mengakhiri semua kutukan yang telah membebani mereka. Ketika Dika membuka matanya, semua makhluk gaib itu sudah menghilang, dan suasana hutan kembali tenang. Dika merasa kehadiran sesuatu yang hangat mengelilinginya, seolah arwah-arwah tersebut telah memaafkannya. Ia merasakan jiwanya melayang, menyatu dengan alam. Dika mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya, dan dengan pengorbanan itu, hutan yang sakral kembali pulih. Walaupun ia tidak bisa kembali ke dunia fisik, keberaniannya akan selalu dikenang oleh mereka yang selamat. Teman-temannya, dengan penuh rasa syukur, melanjutkan hidup mereka dengan pelajaran berharga tentang menghormati alam dan menjaga kesucian tanah yang mereka pijak. Mereka kembali ke desa, menceritakan kisah Dika, sang pahlawan yang rela berkorban demi menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Hutan itu tenang kembali, dan kutukan yang menghantui kini menjadi legenda, sebuah pengingat bagi generasi mendatang untuk tidak melupakan penghormatan terhadap tanah yang sakral dan bersejarah.